Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Nurdin. Kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi kita tentang pertidaksamaan. Oke, sebelum kita mempelajari materi pertidaksamaan, alangkah lebih baiknya jika kita menguasai beberapa materi pendukung. Yang pertama, operasi hitung, baik itu pada bilangan bulat, pada bilangan pecahan, ataupun pada bentuk aljabar. Kemudian yang kedua, faktorisasi aljabar, dan yang ketiga tentang garis bilangan. Lanjutkan. Untuk jenis-jenis pertidaksamaan yang kita pelajari ada 4 di sini ya. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pertidaksamaan pecahan yang bagian ketiga. Nah, untuk yang pertidaksamaan linear dan kuadrat bisa dilihat di video sebelumnya. Kita lanjutkan. Untuk pertidaksamaan pecahan, di sini Kanudin tampilkan langkah mengerjakan. Jadi ini maksudnya untuk mempermudah aja ketika mengerjakan pertidaksamaan pecahan, apa dulu nih yang harus dilakukan gitu ya. Barangkali kesulitan, di sini ada langkahnya, Kanudin buat 5 langkah. Langkah yang pertama, buat salah satu ruas menjadi 0. Biasanya yang ruas kanan itu yang jadi 0. Kemudian yang kedua, sederhanakan. Setelah disederhanakan, tentukan pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Jadi bisa difaktorkan, kalau memang udah sederhana bisa langsung. Kemudian yang keempat, buat garis bilangan. Dan yang kelima, mendapatkan himpunan penyelesaian. Kita lanjut ke contoh soalnya, biar lebih terbayang. Tentukan himpunan penyelesaian di bawah ini. Contoh yang pertama, X dikurang 2 dibagi oleh X dikurang 3, nilainya lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 24 dibagi oleh X dikurang 3, nilainya lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, X dikurang 2 dibagi X dikurang 3, nilainya lebih besar sama dengan 3. Yang keempat, X dikurang 2 dibagi X dikurang 3, nilainya lebih besar sama dengan X ditambah 4 dibagi X dikurang 5. Oke, kita coba bahas untuk contoh yang pertama. Oke, di sini kami ditampilkan langkah mengerjakannya buat panduan ya. Jadi nanti biar tahu langkah sudah sampai tahap mana mengerjakannya. Kita lihat dulu. Langkah yang pertama, salah satu ruas menjadi 0 nih. Kita harus buat salah satu ruas jadi 0. Ini ternyata di ruas kanan sudah 0, berarti untuk langkah yang pertama sudah oke. Kemudian lanjut ke langkah yang kedua, kita sederhanakan. Dan ternyata yang di ruas kiri bentuknya sudah sederhana, berarti sudah oke langkah yang kedua. Kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Tentukan pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Oke, di sini untuk yang pembilangnya adalah X dikurang 2. Berarti untuk menentukan pembuat 0, tinggal kita sama dengankan saja. X dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian nanti yang penyebut juga sama. X dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh untuk yang pembilang X dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 2. Kemudian yang penyebut X dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 3. Oke, yang berikutnya tahap yang keempat atau langkah yang keempat itu membuat garis bilangan. Oke, di sini angkanya ada dua angka ya, ada dua buah bilangan yang kita peroleh, nilai X-nya 2 dan 3. Kita urutkan dari yang paling kiri, berarti yang kecil, angka yang kiri berarti 2, angka yang kanannya 3. Oke, di sini tandanya Kanudin bedakan ya, ini duanya titik hitam nih. Ini artinya di soal menggunakan tanda sama dengan. Jadi kalau misalkan nanti di soalnya nggak pakai sama dengan, tandanya di sini putih semua. Terus ini kenapa kayak yang tiga, kenapa nggak hitam? Nah, untuk yang tiga khusus buat penyebut tidak boleh warna hitam, ini selalu putih gitu ya. Jadi buat yang pembilang, ketika di sini ada tanda sama dengan, maka kita kasih tanda titik hitam. Kalau misalkan nanti di sini nggak pakai sama dengan, berarti putih semua. Oke, langkah yang berikutnya, di garis bilangan ini kita tentukan daerah yang positif dan negatifnya. Kita lihat di sini daerah sebelah kanannya angka 3, berarti kita pakai uji titik saja ya untuk menentukan tanda positif dan negatifnya. Sebelah kanan angka 3, di sini kita ambil angka 4 misalkan ya. 4 dikurang 2, jadi kita masukkan ke sini. 4 kurang 2 hasilnya positif, terus masukin ke penyebut juga 4 kurang 3 hasilnya juga positif. Jadi positif dibagi positif nilainya adalah positif. Sehingga sebelah kanan angka 3 bernilai positif. Jadi nanti mau masukin angkanya 4, 5, 6, dan seterusnya pun silahkan ya. Nanti nilainya akan positif. Kemudian antara 2 dan 3 kita ambil aja misalkan 2,5. Boleh nggak kalau misalkan ngambilnya 2,1? Boleh, silakan. Di sini Kanudin ambilnya 2,5 saja. 2,5 dikurang 2 nilainya positif ya. Kemudian 2,5 dikurang 3 berarti nilainya negatif. Sehingga positif dibagi negatif
bernilai negatif. Nah, sehingga di sini negatif nih antara 2 dan 3 nih. Kemudian sebelah kirinya 2. Sebelah kirinya 2 berarti ada angka 1, ada 0, ada minus gitu ya. Kita ambil aja yang 0. 0 kita masukkan ke sini, menggantikan nilai X, 0 kurang 2 hasilnya negatif. Kemudian di bawah 0 kurang 3 juga negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Berarti untuk yang sebelah kirinya angka 2 nilainya positif. Oke, setelah dapat nilai positif dan negatifnya dari semua daerah ini, langkah yang berikutnya kita lihat, di sini tandanya lebih besar sama dengan 0. Kalau lebih besar sama dengan 0, maka yang kita ambil atau yang kita pilih adalah daerah yang memiliki tanda positif. Kalau di sini tandanya kurang dari 0, gimana? Kalau kurang dari 0, berarti ambil daerah yang memiliki tanda negatif. Karena di sini lebih besar, berarti kita ambil yang positif, sehingga daerahnya yang kita peroleh yang ini ya, ada 2. Nanti untuk yang sebelah kiri, nah untuk yang sebelah kiri, yang diarsir ini, atau yang kita warnain ini mereka memiliki nilai lebih kecil atau sama dengan 2. Yang kita pakai sama dengan karena ada titik hitam di sininya ya. Nah, kalau yang sebelah kanannya 3, ini nilainya, yang di angka-angka yang di sini nih, yang di kanan, itu nilainya lebih besar daripada 3. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini. Di himpunan penyelesaiannya X kurang dari atau sama dengan 2 atau X lebih dari 3. Oke, itu untuk yang contoh pertama. Semoga bisa dipahami. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini X kuadrat dikurang 2X dikurang 24 dibagi oleh X dikurang 3, nilainya lebih besar sama dengan 0. Oke, di sini untuk memudahkan panduannya, di sini langkah mengerjakan kan ditampilkan di sebelah kanan. Di sini yang pertama buat salah satu ruas menjadi 0. Oke, di ruas kanan sudah 0, berarti langkah yang pertama sudah oke. Yang kedua sederhanakan. Oke, ini sudah sederhana bentuknya ya. Jadi kalau misalkan lihat ini udah sederhana atau belum, lihat aja nih pangkatnya. Pangkatnya sudah urut dari besar dan sampai ke kecil gitu ya. Kemudian nggak ada suku-suku yang sama. Nah, di sini nggak ada suku-suku yang sama. Maksudnya di sini udah X pangkat 2, nggak ada X pangkat 2 lagi di setelahnya gitu. Kalau misalkan sudah nggak ada lagi itu udah sederhana. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya langkah yang ketiga, tentukan pembuat nol dari pembilang dan penyebut. Untuk menentukan pembuat nol dari pembilang dan penyebut, karena di sini bentuknya pangkat 2, kita faktorkan ya. Cari dua buah bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 24, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Oke, di sini faktornya. Oke, ini ya. Kalau misalkan ada yang masih kesulitan memfaktorkan, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Jadi untuk yang pembilang kita peroleh X dikurang 6 kalikan dengan X tambah 4, yang bawahnya tetap. Nah, terus kita cari pembuat nolnya. Nah, untuk yang X dikurang 6, kita sama dengankan dengan 0, nilainya X-nya adalah 6. Terus yang X plus 4 juga kita sama dengankan dengan 0. Jadi dapat nilai X-nya min 4. Terus yang penyebut X dikurang 3 juga kita sama dengankan 0, berarti dapat X-nya sama dengan 3. Berarti untuk yang langkah yang ketiga, pembuat 0 sudah selesai nih. Terus yang keempat, langkah yang keempat adalah membuat garis bilangan. Kita buat garis bilangannya, kita urutkan dari kecil sampai besar, berarti di sini ada min 4, 3, dan 6. Oke, untuk min 4 di sini Kandurin kasih tanda hitam ya, karena dia dapatnya dari pembilang ya. Kalau dari pembilang, kemudian di sini ada tanda sama dengan, kita kasih titik hitam. Kalau yang dari penyebut, ini 3 ya, yang di tengah, itu putih tandanya. Oke. Setelah dimasukin angka-angkanya, yang berikutnya menentukan daerah positif dan daerah yang negatifnya dulu. Sebelah kanannya 6, kita ambil aja angka 7, masukkan ke sini. 7 dikurang 6, berarti nilainya positif. Kemudian 7 ditambah 4 juga positif. Yang bawah 7 kurang 3 hasilnya positif. Jadi positif kali positif, nilainya positif. Terus dibagi dengan positif, berarti nilainya positif. Antara 3 dan 6 ada angka 4, ada angka 5. Kalau misalkan angka 4 kita masukin, 4 kurang 6 berarti negatif. Terus 4 tambah 4 berarti positif. Negatif kali positif nilainya negatif. Nah, untuk penyebutnya 4 kurang 3 berarti positif. Negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Kalau kita lanjutkan lagi dan seterusnya nanti diperoleh ini. Oke. Terus yang berikutnya, ingat di sini tandanya lebih besar sama dengan 0 berarti daerah yang positif yang kita ambil ya. Bilangan yang lebih besar dari 0 berarti bilangan positif. Sehingga daerah penyelesaiannya yang ini ya, yang di kanannya angka 6 dan angka antara 4 min 4 dan 3.
Oke, sekarang kita tuliskan penyelesaiannya. Ini untuk yang antara min 4 dan 3, kita tuliskan berarti angka yang di sini nih, si X-nya ya berarti ya. Angka yang di sini adalah X-nya, itu diapit oleh min 4 dan 3. Jadi untuk min 4 kita kasih tanda sama dengan, karena ada titik hitam di sini ya. Kemudian untuk yang 3, nggak usah pakai tanda sama dengan. Terus yang sebelah kanannya 6, berarti angka yang di sini adalah nilai X nih. Jadi nilai yang di sebelah kanan 6 itu nilainya lebih besar daripada 6. Kita kasih tanda sama dengan. Oke. Ya, ini untuk contoh yang kedua. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, X dikurang 2 dibagi dengan X dikurang 3 nilainya lebih besar sama dengan 3. Oke, langkah mengerjakannya ini, buat salah satu ruas menjadi 0. Oke, jadi hati-hati untuk pertidaksamaan, jangan dikali silang ya. Karena tidak berlaku secara umum, dikali silang itu selalu benar gitu. Jadi kalau misalkan di sininya positif, baru boleh deh dikali silang. Tapi kalau misalkan dia nggak positif, itu jadi keliru ya. Jadi untuk lebih aman, buat salah satu ruas menjadi 0. Caranya gimana? Si tiganya tinggal pindah ruas aja ke kiri. Oke, jadi seperti ini. Jadi setelah itu, ruas kanan udah 0, oke udah berarti langkah yang pertama sudah selesai. Kita lanjut langkah yang kedua, kita sederhanakan. Ini belum sederhana, kenapa? Ini pecahan dikurang bilangan bulat. Nah, berarti kita kurangi dulu. Ingat, untuk pengurangan pecahan itu harus disamakan penyebut ya. Nah, kita rubah saja. Untuk yang angka 3 ini kita ngikutin nih. Karena di sini X min 3 berarti tulis saja X dikurang 3 dibagi X kurang 3 kan nilainya 1 nih. Kalau kita kali 3 kan berarti sama dengan dia. Jadi nanti untuk yang bagian sini untuk memudahkan tinggal ditulis yang ini aja. Ya, untuk yang penyebut dari temannya. Jadi X min 3 per X min 3 nanti dikali dengan angka ini. Oke, setelah itu kita lanjutkan, kita jabarkan ya. Nah, berarti yang ini X dikurang 2. Kemudian ini tinggal dikalikan 3 kali X, berarti 3X. Karena di sininya min, berarti dikurang 3X ya. Kemudian 3 kali min 3 jadi min 9, karena di sininya min ya, jadi plus 9. Oke, yang bawahnya tetap ya, karena untuk penjumlahan atau pengurangan pecahan kan penyebutnya tulis sekali aja. Nah, setelah itu ini tinggal disederhanakan. Nih ada suku yang sejenis nih. Yang X sama yang min 3X kan sejenis. Kemudian min 2 dengan 9 juga sejenis. Tinggal disederhanakan. Jadi 1X dikurang 3X hasilnya min 2X. Terus min 2 ditambah 9 hasilnya 7. Sehingga kita peroleh ini. Berarti untuk sederhanakan sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga. Tentukan pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Oke, untuk pembilangnya min 2X tambah 7 kita sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 7 per 2. Kemudian yang penyebutnya X dikurang 3 juga kita sama dengan 0. Kita peroleh X-nya sama dengan 3. Oke, berarti langkah yang ketiga udah selesai. Kita lanjut ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat membuat garis bilangan. Di sini ada dua bilangan yang kita peroleh. Kita buat garis bilangannya. Kita buat dua tempat ya. Yang pertama, ini antara 7 per 2 dengan 3 nih. Berarti yang kecilnya 3 ya. 7 per 2 itu kan 3,5. Kalau ini 3, berarti yang di kiri ini angka 3. Nah, ini yang 7 per 2. Dan untuk angka 3, tandanya putih di sini ya. Kenapa? Karena dapatnya dari penyebut. Ya, kalau penyebut selalu putih. Kemudian yang 7 per 2, karena dia dapat dari pembilang. Ini terus pembilangnya di sini. Tandanya ada tanda sama dengan ya. Berarti kita kasih titik hitam. Kita lanjutkan menentukan atau memberikan tanda positif dan negatif. Sebelah kanannya 7 per 2. Jadi sebelah kanan 3,5 berarti ambil aja 4 misalkan. 4 masukkan ke sini. Min 2 kali 4, min 8. Ditambah 7 berarti nilainya negatif. Terus 4 dikurang 3 hasilnya positif. Negatif bagi positif hasilnya adalah negatif. Sehingga yang sebelah kanan ini negatif. Antara 3 dan 3,5 ambil lagi berapa gitu dan seterusnya kita masukin. Sehingga nanti diperoleh tandanya. Oke, kita lanjutkan yang tadi mati HP apa laptopnya. Oke, kita lanjutkan. Di sini sudah ada tandanya negatif. Ini yang tengah ini positif, kemudian sebelah kirinya 3 berarti negatif lagi ya. Nah, karena di sini tandanya lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0 berarti tandanya positif.
kita ambil daerah yang positif, sehingga daerah yang kita peroleh antara 3 dan 7 per 2. Untuk yang keempat, bentuknya X kurang 2, sehingga jawabannya adalah atau nilainya lebih besar sama dengan X tambah 4 dibagi X kurang daripada X kurang dari mengerjakannya sama dengan 7 per ditampilkan di sebelah kanan lagi. Ini untuk contoh yang ketiga. Ini buat salah satu ruas menjadi 0, nih ruas kanannya belum 0, berarti kita pindahkan ke ruas kiri ya. X tambah 4 dibagi X kurang 5 kita pindahkan jadi seperti ini. Kemudian habis itu kita sederhanakan. Ini karena penyebutnya belum sama ya, berarti kita samakan. Nah, untuk menyamakan penyebut, kalikan aja nih ya. Berarti yang X min 3 dengan X min 5 kita kalikan aja. Kemudian untuk dapetin yang atas tinggal dikali silang. Nah, jadi seperti ini. X min 3 dikali X min 5 nih untuk yang bawah. Nah, kemudian yang sebelah kiri X min 2 dikali dengan X min 5. Kita tulis di sini. Terus dikurangin X plus 4 dikali dengan X min 3. Seperti ini. Kita kali-kalikan ya, kita sederhanakan. Ini untuk yang X min 2 dikali dengan X min 5. Kita kali-kalikan dapatnya ini. X kuadrat dikurang 7X ditambah 10. Jadi kali-kali pelang ini. X kali X jadi X kuadrat. X kali min 5, min 5X jadinya. Min 2 kali X, min 2X dengan min 5X dengan min 2X kalau ditambahkan jadi min 7X. Terus yang terakhir min 2 kali min 5 jadi plus 10. Terus dikurangin, yang ini juga sama, kali-kalikan lagi. X kali X, X kuadrat, X kali min 3, min 3X, terus 4 kali X jadi plus 4X, min 3X plus 4X jadi 1X. 4 kali min 3 jadi min 12. Terus yang bawahnya tetap. Oke, terus setelah itu kita sederhanakan X kuadrat dikurang X kuadrat, nih habis X kuadratnya. Min 7X nih dikurangin dengan 1X jadi min 8X, 10 dikurang min 12 jadi 22. Nah, jadi kita peroleh seperti ini. Oke, setelah sederhana, yang berikutnya tentukan pembuat 0 dari pembilang ya, langkah yang ketiga ini. Berarti dari sini min 8X plus 22 kita sama dengankan dengan 0, sehingga kita peroleh X-nya 11/4. Kemudian X min 3 juga kita sama dengankan 0, dapat X-nya 3. X min 5 juga kita sama dengankan 0, dapat X-nya sama dengan 5. Oke, habis itu buat garis bilangan, di sini kita memperoleh 3 bilangan, kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya tentukan nilai positif dan negatifnya. Sebelah kanannya 5, ambil 6, dan seterusnya dimasukin ke sini. Nilainya positif atau negatif ya. Berarti nilainya negatif di sini. Kemudian seterusnya. Oke, karena di sini tandanya lebih besar sama dengan 0, berarti kita ambil daerah yang positif, berarti yang sebelah kirinya 11/4 dan antara 3 sama 5 ya. Nah, ini untuk daerahnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya X kurang dari sama dengan 11/4 atau X-nya antara 3 dan 5. Oke, ini dulu materi yang bisa Kanudin sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.